Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Simak dengan baik videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan pengelompokan makhluk hidup menurut R.H. Whittaker, menjelaskan ciri utama pembeda dari pengklasifikasian 5 kingdom menurut R.H. Whittaker, menyebutkan contoh makhluk hidup dari 5 kingdom, mengelompokkan contoh makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom Plante, membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil, mengelompokkan contoh makhluk hidup yang termasuk kingdom Animalia. Siapa itu Robert H. Whittaker? Beliau adalah seorang ahli ekologi tumbuhan Amerika aktif pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Ia adalah orang pertama yang mengusulkan klasifikasi taksonomi 5 kingdom atau kerajaan, yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Monera, kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri yang pertama, organisme uniseluler atau organisme satu sel. Merupakan organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Kemudian termasuk organisme mikroskopis atau tidak dapat dilihat tanpa alat bantu, misalnya menggunakan mikroskop. Kingdom Monera terdiri atas bakteri dan cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Bakteri memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki 4 bentuk yaitu lonjong, batang, lengkung, dan spiral. Kemudian memiliki alat gerak berupa flagel. Perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangbiakan secara seksualnya dengan cara transformasi dan konjugasi. Ada yang hidup dalam tubuh makhluk hidup di udara, air, dan tanah. Bakteri ada yang bersifat menguntungkan dan mengerikan manusia. Contohnya, Escherichia coli. Ini adalah contoh bakteri yang menguntungkan, yaitu dapat membantu menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus manusia. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini sifatnya merugikan karena menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis. Cyanobacteria atau ganggang hijau biru memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Artinya cyanobacteria ini bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian beberapa ganggang hijau biru berkoloni dengan membentuk untayan. Dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi maupun dengan pembentukan spora khusus yang disebut akinet. Dapat ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Contohnya, Oscillatoria dan Anabena. Selanjutnya, kelompok Protista. Memiliki ciri-ciri yang pertama, organisme eukariotik karena inti sel penyusun tubuhnya dilindungi oleh membran inti. Anggotanya ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Anggota uniseluler bersifat mikroskopis, anggota multiseluler bersifat makroskopis. Ada yang memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, hewan, dan jamur.
Kingdom protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu protista mirip tumbuhan atau disebut alga, protista mirip hewan atau protozoa, dan protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan atau alga memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki dinding sel dan klorofil, mampu memproduksi makanan sendiri, tubuhnya belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Beberapa alga memiliki flagel sehingga mampu bergerak, bereproduksi seksual dengan cara konjugasi, sedangkan reproduksi aseksualnya melalui pembelahan binar, fragmentasi, dan pembentukan spora. Contohnya Eglena sp. dan Palmaria sp. Protista mirip hewan atau protozoa memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak berupa kaki semu atau pseudopoda, rambut getar atau silia, dan rambut cambuk atau flagela. Hidup di air tawar, dalam tanah, dan parasit pada tumbuh makhluk hidup lain. Contohnya Paramecium sp. dan Amoeba sp. Protista mirip jamur memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuhnya tersusun atas benang-benang atau hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis, beberapa anggotanya dapat menghasilkan oospora, beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif mampu bergerak seperti amoeba, dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Contohnya jamur air atau Oomycota yaitu Phytophthora sp. dan jamur lendir Myxomycota. Contohnya Cerathiomyxa fruticulosa. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak memiliki klorofil atau tidak dapat melakukan fotosintesis. Berkembang biak dengan spora. Anggotanya ada yang bersifat saprofit atau parasit. Sel-selnya memiliki membran inti atau organisme eukariotik. Sel-selnya juga memiliki dinding sel yang terdiri atas zat kitin atau selulosa. Tubuhnya tersusun atas hifa atau benang-benang bercabang membentuk miselium. Ukuran tubuh ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Hidup di tempat yang lembab yang banyak mengandung bahan organik. Kingdom fungi atau jamur dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Zygomycota memiliki ciri-ciri yang pertama, mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat, membentuk spora berdinding tebal yang disebut zygospora, dan hidup di tempat yang lembab. Contohnya Rhizopus oryzae berperan dalam pembuatan tempe. Selanjutnya Ascomycota. Ciri-cirinya yang pertama, mempunyai hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler, bersel banyak dan membentuk miselium asonocytic, ada pula yang bersel banyak dan membentuk badan buah. Membentuk spora dalam askus yang disebut ascospora. Cara hidup ada yang saprofit dan ada yang parasit. Contohnya, Saccharomyces cerevisiae berperan dalam pembuatan roti, dan Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan kecap. Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu struktur tubuhnya multiseluler dan biasanya makroskopis, dapat membentuk tubuh buah yang terdiri dari bagian tudung, bila, tangkai tubuh, dan dasar tangkai. Reproduksi secara aseksualnya dengan membentuk konidia dan secara seksualnya dengan membentuk basidiospora. Contohnya jamur merang atau Volvariella volcaceae sebagai bahan makanan. Kemudian Amanita phalloides, ini adalah jamur yang dapat menghasilkan racun.
Deuteromycota memiliki ciri-ciri yang pertama, hifa bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin. Jarang membentuk tubuh buah sehingga berukuran mikroskopis, hidup sebagai saprofit atau parasit, reproduksi seksualnya belum diketahui, jadi semua jenis fungi yang sudah dapat diidentifikasi tetapi belum diketahui cara reproduksi seksualnya dikelompokkan dalam Deuteromycota. Contohnya, Tinea versicolor adalah penyebab penyakit panu. Kemudian, Helmithosporium oryzae yaitu parasit yang menyerang daun dan buah. Selanjutnya, kingdom keempat yaitu kingdom Plantae. Memiliki ciri-ciri yaitu disebut juga dunia tumbuhan, memiliki membran inti atau organisme eukariotik, bersel banyak atau multiseluler, kemudian berklorofil, sehingga dapat berfotosintesis. Memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa sehingga bersifat kaku dan kuat. Merupakan organisme produsen karena mampu menyediakan makanan di alam atau bersifat autotrof. Kingdom Plantae terdiri atas tumbuhan berspora dan tumbuhan tidak berspora. Tumbuhan berspora dikelompokkan menjadi dua, yaitu Rhiophyta atau tumbuhan lumut dan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sedangkan tumbuhan tidak berspora dikelompokkan dalam Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Rhiophyta atau tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Hidup di tempat yang lembab. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau gametofit dan fase vegetatif atau sporofit. Contohnya lumut hati yaitu Marchantia polymorpha, lumut daun yaitu Pogonatum sp, dan lumut tanduk yaitu Anthesceros fusiformis. Pteridophyta atau tumbuhan paku memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan phloem, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Habitat menempel pepohonan atau epifit, dan ada yang hidup di tanah. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau sporofit dan fase vegetatif atau gametofit. Contohnya, tanaman suplir atau Adiatum sp, tumbuhan Platyzerium bifurcatum atau paku tanduk rusa, dan Marsilea crenata atau tumbuhan semanggi. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri yang pertama, organ tubuhnya sudah lengkap, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, mempunyai berkas pembuluh. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini dibedakan atas dua kelas, yaitu Monocotyledon atau tumbuhan berkeping satu dan Dicotyledon atau tumbuhan berkeping dua. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya,
Terdiri atas dua, yaitu gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Berikut perbedaan gimnosperme dan angiosperme pada tabel berikut. Pertama, gimnosperme bentuk tubuhnya semak, pohon, dan perdu. Sedangkan angiosperme bentuk tubuhnya juga semak, pohon, dan perdu. Gimnosperme akarnya berakar tunggang. Angiosperme berakar tunggang dan serabut. Kemudian gimnosperme batangnya tegak, batang pokoknya jelas. Angiosperme banyak cabang atau tidak bercabang. Gimnosperme daunnya jarang berdaun majemuk dan jarang berdaun lebar, sedangkan angiosperme umumnya berdaun lebar, tunggal atau majemuk. Gimnosperme bunganya belum sebenarnya berupa rujung atau strobilus, yaitu kumpulan daun penghasil gamet. Sedangkan angiosperme bunganya bunga sejati, memiliki periasan bunga. Gimnosperme serbuk sarinya dibentuk pada daun sisik dan angiosperme dibentuk pada bagian benang sari. Gimnosperme bakal bijinya dibentuk pada daun sisik dan angiosperme dibentuk di dalam bakal buah. Gimnosperme penyerbukannya jatuh di mikrofil, sedangkan angiosperme jatuh di kepala putik. Gimnosperme pembuahannya tunggal, angiosperme pembuahannya ganda. Gimnosperme buahnya tidak ada dan tidak berkembang, sedangkan angiosperme ada dan berkembang dari bakal buah. Gimnosperme bijinya berkembang pada daun sisik, tidak tertutup daging buah, sedangkan angiosperme berkembang di dalam bakal buah dan tertutup daging buah. Gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka contohnya Pinus merkusi atau tanaman pinus. Kemudian ginkgo biloba dan sikas rumpi atau pakis haji. Angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya Rosa sp atau bunga mawar, Phaseolus vulgaris atau tanaman buncis, dan Mangifera indica, yaitu tanaman mangga. Angiosperme atau tumbuhan biji tertutup berdasarkan jumlah keping lembaganya dibagi menjadi dua kelas, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Perhatikan perbedaan monokotil dan dikotil pada tabel berikut ini. Yang pertama, berdasarkan kotiledonnya. Monokotiledon memiliki satu keping. Kotiledon pada tumbuhan monokotil disebut scutellum, sedangkan dikotil memiliki dua keping. Akar monokotil adalah akar serabut, sedangkan dikotiledon akarnya tunggang. Monokotiledon batangnya tidak memiliki kambium dan tidak bercabang, sedangkan dikotiledon batangnya memiliki kambium dan bercabang. Monokotiledon tulang daunnya berupa pertulangan daun sejati atau melengkung, sedangkan dikotiledon pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Monokotiledon bunganya memiliki 3 mahkota bunga atau kelipatannya, sedangkan dikotiledon memiliki 2, 4, 5 mahkota bunga atau kelipatannya. Monokotiledon bijinya berkeping 1, sedangkan dikotiledon berkeping 2. Contoh kelas monokotiledon yaitu Zeamais atau tanaman jagung, Oryza sativa atau tanaman padi, dan Cocos nucifera atau tanaman kelapa. Dicotyledon, contohnya Arachis hypogae atau kacang tanah, Solanum lycopersicum atau tanaman tomat, dan Manihot utilissima atau tanaman singkong.
Terakhir, kingdom Animalia atau disebut juga dunia hewan. Memiliki ciri-ciri yaitu memiliki membran inti atau organisme eukariotik, bersel banyak atau multiseluler, bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri, tidak memiliki dinding sel. Kingdom Animalia terdiri atas invertebrata dan vertebrata. Invertebrata dikelompokkan menjadi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Sedangkan vertebrata dikelompokkan menjadi 5, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Invertebrata atau biasa disebut avertebrata memiliki ciri-ciri yang pertama, terdiri atas hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Struktur tubuh hewan invertebrata masih sangat sederhana. Secara anatomi, mereka terdiri dari sistem sirkulasi terbuka di mana darah mengalir di rongga terbuka. Kebanyakan invertebrata memiliki sistem pernapasan sederhana dengan bentuk paling umum adalah insang dan trakea. Kelompok Porifera memiliki ciri-ciri memiliki tubuh berpori, memiliki rangka dari zat tanduk, tubuhnya memiliki warna beragam seperti merah, hijau, dan kuning. Sebagian besar hidup di air laut dangkal, ada pula yang hidup di air tawar. Contohnya, Claxiphonia piscifera, Euplectella aspergillum, dan Sextospongia testudinaria. Kelompok Coelenterata memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki alat perlindungan diri berupa sengat yang disebut cnidosit, memiliki tubuh berongga, umumnya hidup di laut, tubuhnya ada yang berbentuk polip atau menempel di dasar laut, dan ada pula yang medusa atau melayang-layang di dalam laut. Contohnya Aurelia aurita atau ubur-ubur dan Obelia sp. Kelompok Platyhelminthes memiliki ciri-ciri memiliki tubuh pipi dan tidak bersegmen atau beruas. Memiliki mulut tetapi tidak memiliki anus. Terdiri atas 3 kelas. Yang pertama Turbellaria, contohnya Planaria sp. Kedua, Dermatoda, contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati. Cestoda, contohnya Teania saginata atau cacing pita. Kelompok Nemathelminthes memiliki ciri-ciri memiliki bentuk tubuh bulat panjang seperti benang dan tidak bersegmen. Tubuhnya dilengkapi mulut dan anus. Ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup secara parasit. Contohnya, Necator sp atau cacing tambang, Ascaris lumbricoides atau cacing perut, dan Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Kelompok Annelida memiliki ciri-ciri memiliki bentuk tubuh bulat bersegmen seperti gelang, memiliki mulut dan anus, hidup di air tawar, laut, darat, atau sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, Peretima aspergillum atau cacing tanah, Hirodo sp atau lintah, dan Haemadipsa sp atau pacet. Kelompok Mollusca memiliki ciri-ciri memiliki bentuk tubuh lunak, umumnya tubuh dilindungi oleh cangkang, kecuali gurita dan cumi-cumi, hidup di darat, air tawar, dan air laut. Anggota yang hidup di darat dapat bergerak menggunakan otot perut. Contohnya, Heritima aspergillum atau bekicot, Pinctada maxima atau kerang mutiara, dan Mastigoteuthis flamme atau cumi-cumi.
Kelompok Echinodermata memiliki ciri-ciri memiliki tubuh yang dilindungi duri, memiliki rangka luar yang terbuat dari lempeng-lempeng zat gapur, semua anggotanya hidup di laut, beberapa anggotanya memiliki alat gerak berupa kaki pembuluh yang disebut ambulakral. Contohnya, Ophiotrix sp atau bintang ular, Diadema setosum atau duri landak, dan Holoturoide sp atau timun laut. Kelompok Arthropoda memiliki ciri-ciri memiliki kaki berbuku-buku, tubuhnya dilindungi oleh rangka luar yang terbuat dari zat kitin, umumnya tubuh terdiri atas kepala, dada, dan perut. Contohnya, Lexoceles reclusa atau laba-laba, Scutigera sp atau lipan, Cancer pangiru atau kepiting, dan Apis mellifera atau lebah madu. Vertebrata terdiri atas hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata juga memiliki sistem organ yang lebih kompleks dan terspesialisasi jika dibandingkan dengan invertebrata. Sistem organ seperti sistem pernapasan cukup kompleks dengan banyak fungsi tambahan, bahkan organ sensorik lebih maju yang mampu membantu vertebrata beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Kelompok yang pertama adalah kelompok Pisces. Memiliki ciri-ciri berdarah dingin atau suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan lingkungan, bernapas menggunakan insang, badan bersisik atau berlendir, berkembang biak dengan cara bertelur, dan mengalami fertilisasi eksternal. Hidup di perairan dan memiliki alat gerak berupa sirip. Contohnya, Cyprinus carpio atau ikan mas, Carcharhinus leucas atau ikan hiu, Dasyatis sp atau ikan pari. Kelompok amfibia memiliki ciri-ciri berdarah dingin, hewan dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit, serta hewan muda bernapas menggunakan insang, berkulit lembab, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal, hidup di darat dan di air, serta memiliki alat gerak berupa kaki. Contohnya, Bufo sp atau kodok, Uredela sp atau salamander, dan Rana pipiens atau katak. Kelompok reptilia memiliki ciri-ciri berdarah dingin atau suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan lingkungan, bernapas menggunakan paru-paru, kulit bersisik dan kering atau berkarapaks, berkembang biak dengan cara bertelur, beberapa di antaranya berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan dan mengalami fertilisasi internal, hidup di darat atau di air, serta memiliki alat gerak berupa kaki atau otot perut. Contohnya, Coximbotus platyurus atau cicak, Quora amboinensis atau kura-kura, dan Bronchosella jubata atau bunglon. Kelompok Aves atau unggas memiliki ciri-ciri berdarah panas atau suhu tubuhnya tidak bergantung pada perubahan suhu di lingkungan. Bernapas menggunakan paru-paru, tubuhnya dilindungi oleh bulu, memiliki paru, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal, hidup di darat dan memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap. Contohnya, Cygnus olor atau angsa, Gallus atau ayam, Anasmosca atau itik. Kelompok mamalia atau kelompok hewan menyusui
Ciri-cirinya berdarah panas atau suhu tubuhnya tidak bergantung pada perubahan suhu di lingkungan, bernapas menggunakan paru-paru, tubuhnya ditubuhi rambut dan dilengkapi dengan kelenjar keringat, umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan dan mengalami fertilisasi internal, hidup di darat atau di air, dan memiliki alat gerak berupa kaki atau sirip. Memiliki kelenjar susu, contohnya Chiroptera sp atau kelelawar, Muridae sp atau tikus, Delphinus capensis atau lumba-lumba, dan Bosaurus atau sapi ternak. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan ulangan harian kedua dan melanjutkan materi klasifikasi materi dan perubahannya. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.